Terima kasih atas kunjungan Anda di Magetan Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai Anda. Amin 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 ya robbal alamin. Keesokan paginya, Chen Ping keluar dari ruangan bersama ayah mertuanya yang terus terang. Pada saat ini, tidak ada suara di kamar Humazi, dan Humazi berjalan keluar dengan dua lingkaran hitam besar di bawah matanya. Xiu Rui juga keluar dari ruangan. Ketika dia dan Humazi melihat seorang lelaki tua keluar dari kamar Chen Ping, mereka semua tercengang. Sialan, Chen Ping, kau bukan orang mesum yang suka hal seperti ini, kan? Humazi menatap orang tua itu dan berkata, Guru Hu, omong kosong apa yang Anda bicarakan? Ini adalah ayah mertua saya, dan dia pernah menjadi seorang kultivator di alam surgawi. Chen Ping memperkenalkan lelaki tua itu kepada Xiu Rui dan Humazi, lalu memperkenalkannya kepada lelaki tua itu, ayah mertua. Mereka berdua adalah temanku, Xiu Rui, Humazi. Halo semuanya, saya Raja Rubah Bayi, kata lelaki tua itu dengan ringan. Setelah saling memperkenalkan dan menyapa, Chen Ping berkata kepada Bayi, ayah mertua, bisakah Anda membawa kami ke pasar gelap? Bis. Bayi mengangguk. Pasar gelap apa? Menjual wanita. Ketika Humazi mendengar ini, dia langsung tertarik. Tuan Hu, 2 wanita saja sudah cukup. Anda tidak akan takut mati kelelahan jika ada lebih banyak lagi. Chen Ping terdiam beberapa saat. 4 orang berjalan keluar dari penginapan dan, dipimpin oleh Bayi, menuju pasar gelap. Chen Ping, kapan kau mulai memainkan permainan manusia dan binatang buas di alam surgawi? Kau benar-benar mengacaukan ayah mertua klan manusia binatang. Humazi bertanya pada Chen Ping dengan suara rendah. Jika kamu bisa bicara, bicaralah dengan baik. Jika tidak bisa, jangan bicara. Apa perbedaan antara manusia dan hewan? Meskipun mereka semua adalah manusia binatang, mereka sudah berubah wujud menjadi tubuh manusia dan sudah menjadi manusia. Sekarang seluruh kota Badak dipenuhi manusia binatang. Jadi, tidakkah kau ingin bermain dengan wanita-wanita di sini? Kata Chen Ping. Pikirkanlah, tentu saja aku ingin. Bahkan jika wanita-wanita di sini belum berubah menjadi tubuh manusia, aku tetap ingin mencicipinya. Humazi berkata sambil tersenyum. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia memutar matanya dan berhenti mengobrol dengan Humazi. Orang ini terkadang berani mengatakan apa saja. Bayi membawa Chen Ping dan yang lainnya berkeliling kota selama lebih dari 1 jam, dan akhirnya berhenti di sebuah halaman yang terlihat sangat bobrok. Di luar halaman ini, tentara berpatroli dari waktu ke waktu. Pelataran itu dalam keadaan bobrok, seolah-olah sudah lama tidak ada yang tinggal di sana. Bayi melihat sekelilingnya dan mendapati tidak ada seorang pun yang memperhatikan, jadi ia membawa Chen Ping dan yang lainnya ke dalam halaman yang sudah bobrok itu. Setelah memasuki halaman, Bayi mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut menekan udara. Saat cahaya putih menyambar, semua orang merasakan kegelapan di depan mata mereka, lalu mereka muncul di sebuah lorong besar. Untungnya, Bayi ada di depan, kalau tidak, Chen Ping dan yang lainnya pasti takut dengan perubahan mendadak ini. Setelah melewati lorong besar itu, pemandangan di depan semua orang segera menjadi jelas. Di area ini terlihat banyak orang berjalan-jalan, ada juga beberapa penjaga yang mengenakan pakaian kulit hitam dan memegang senjata. Segalanya dijual di sini, dan tempat ini ramai dengan orang. Tak jauh dari sana, di sebuah panggung tinggi, 2 orang tengah bertarung mati-matian. Di sekitar ring, sekelompok orang yang matanya sudah merah berteriak keras. Mereka adalah para penjudi yang telah memasang taruhannya. Di puncak area yang luas ini, ada beberapa rumah yang tergantung di udara, terus bergerak maju mundur, dan Anda dapat melihat kepala bergerak-gerak di dalam ruangan. Chen Ping dan yang lainnya sangat penasaran, lalu mengikuti Bayi dan terus berjalan maju.
Namun saat dia berjalan di depan para penjaga berpakaian kasar itu, mereka semua berdiri tegak dan berteriak kepada Bai Yi dengan hormat, "Tuan." Bai Yi mengangguk sedikit, yang membuat Chen Ping dan yang lainnya tercengang. Dan setelah melihat Bai Yi, orang-orang di pasar gelap semua berteriak, "Bai Fangsu." Chen Ping berjalan ke arah Bai Yi dengan sedikit kebingungan, lalu berbisik, "Ayah mertua, apakah Anda mengenal orang ini? Dan para penjaga itu, mengapa mereka memanggilmu Tuan?" Bai Yi tersenyum tipis, "Karena pasar gelap ini bernama Ling Hufang, dan aku adalah pemilik pasar gelap ini, tentu saja mereka memanggilku Fangsu." Dia tidak pernah membayangkan bahwa ayah Bai Qian, ayah mertuanya sendiri, memiliki pasar gelap yang begitu besar di Rhino City. "Apa?" Wajah Chen Ping penuh dengan keterkejutan. "Kalau begitu, bukankah aku bisa mengandalkan kekuatan ayah mertuaku dan melakukan apapun yang aku mau di pasar gelap ini?" Humazi dan Xiu Rui juga bergegas maju dan bertanya kepada Chen Ping yang terkejut, "Chen Ping, ayah mertuamu memiliki kekuatan yang begitu besar, mengapa kamu tidak memberitahuku?" Chen Ping terdiam beberapa saat. Apa yang dia katakan? Dia juga baru tahu kalau dia punya ayah mertua seperti itu. "Saya baru tahu bahwa ayah mertua saya punya pasar gelap yang begitu besar. Mari ikut saya." Bai Yi mengatakan sesuatu, lalu melompat ringan dan langsung memasuki ruang terapung. Melihat ini, Chen Ping dan yang lainnya juga mengikuti ke ruangan itu. Setelah memasuki ruangan itu, saya mendapati betapa megahnya, dan melalui jendela ruangan itu, saya dapat melihat dengan jelas situasi seluruh pasar gelap. "Menantu laki-lakiku tersayang, apakah situasiku baik-baik saja?" Bai Yi berkata sambil tersenyum tipis. "Hebat sekali. Aku tidak pernah menyangka ayah mertuaku begitu hebat. Dia telah membangun kekuatan yang begitu dahsyat hanya dalam beberapa ratus tahun." Chen Ping memuji Bai Yi. Namun Bai Yi tersenyum dan berkata, "Itu hanya menjalankan pasar gelap. Bagaimana bisa sekuat itu? Ada lebih dari 10 pasar gelap dengan skala seperti ini di seluruh kota Badak. Ngomong-ngomong, aku hanya bekerja untuk para bangsawan kaya itu. Mereka memiliki beberapa hal yang sulit ditangani di permukaan, jadi mereka menyerahkannya kepada kami untuk ditangani. Dalam hal kekuatan, siapa di seluruh kota Badak yang dapat dibandingkan dengan tuan kota?" Ketika Chen Ping mendengar ini, dia sangat tersentuh. Ini terutama karena Rhino City terlalu besar. Ada lebih dari selusin pasar gelap sebesar ini. "Ayah mertua, bagaimana dengan keluarga Long di Rhino City? Sepertinya aku telah menyinggung seseorang dari keluarga Long tadi malam." Chen Ping memikirkan Long Qi dan bertanya, "Long Qi yang kau kalahkan tadi malam, jangan remehkan dia karena dia sedang pamer. Keluarga Long tidak terlalu kuat, jika keluarga Long berani mencari masalah denganmu, aku bisa mengatasinya. Kau bahkan tidak perlu memikirkannya. Jika kau benar-benar kuat, apakah kau akan curang dalam kompetisi dan memasuki istana penguasa kota? Keluarga yang benar-benar berkuasa di Rhino City tidak perlu bersusah payah. Mereka pasti sudah menyekolahkan anak-anak mereka di City Lord's Mansion sejak lama." Bai Yi berkata sambil tersenyum meremehkan. Chen Ping memikirkannya dan itu masuk akal. Jika sebuah keluarga benar-benar berkuasa, mengapa mereka repot-repot berbuat curang di arena? Sama seperti anak-anak dari keluarga besar di dunia sekuler, siapa yang akan mengikuti sekelompok orang biasa untuk mengikuti ujian pegawai negeri dan bahkan mencoba menyontek? Cukup satu panggilan telepon dan satu kali makan, tempat Anda akan dipesan, dan itu adalah posisi acak, hampir tanpa menyebutkan nama Anda. Jadi dia hanya berpura-pura. Jadi aku tidak perlu takut. Sebenarnya, Chen Ping selalu khawatir tentang balas dendam Long Qi. Bagaimanapun, dia adalah tempat yang asing, dan Humazi serta Xiu Rui keduanya manusia. Jika identitas mereka terbongkar, mereka tidak akan dapat memperoleh pijakan di Rhino City. Aku akan melindungimu mulai sekarang. Selama kamu tidak bertindak terlalu sok dan menyinggung orang penting, tidak.
akan terjadi apa-apa. Tetapi kalian berdua, sahabat manusia, tidak boleh mengungkapkan identitas manusia kalian, jika tidak, tidak ada yang bisa melindungi mereka. Bai Yi berkata pada Chen Ping, "Jangan khawatir, ayah mertua. Aku akan membuat mereka berhati-hati. Saya akan naik ring dan mencoba mengalahkan mereka beberapa kali terlebih dahulu." Chen Ping siap bertarung dan tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Meskipun Chen Ping mungkin bukan lawan mereka jika dia menggunakan kekuatan aslinya, jika dia hanya mengandalkan kekuatan fisik dan ketangguhannya, orang-orang ini hanyalah orang bodoh di matanya. Kenapa kamu mencoba? Ini tempatmu sendiri. Kalau kamu datang dan menghajar semua orang, tidak akan ada yang datang. Bukankah ini akan merusak bisnismu? Bai Yi memberi Chen Ping pelajaran. Ah, jadi kau membawaku ke sini untuk berkelahi, bukan? Chen Ping bertanya dengan ragu. Ini kompetisi, bukan pertengkaran dengan keluargaku sendiri. Aku akan membiarkanmu berkenalan dengan keluargaku terlebih dahulu. Mulai sekarang, ini adalah properti keluargaku, jadi kamu harus membantuku mengurusnya. Sebelumnya aku sendirian, dan aku sibuk sepanjang hari. Sekarang setelah kamu di sini, aku seharusnya bisa sedikit bersantai. Koin dan sumber daya abadi yang diperoleh setiap hari di pasar gelap seharusnya cukup bagimu untuk berlatih. Aku akan membawamu ke pasar gelap milik orang lain untuk mengacaukan segalanya nanti, jadi jangan membuatku malu. Bai Yi memberi instruksi pada Chen Ping. Ayah mertua, jangan khawatir, aku tidak akan pernah mempermalukanmu. Chen Ping menepuk dadanya dan meyakinkan. Pada saat ini, Chen Ping tiba-tiba menemukan bahwa ayah mertuanya memiliki sedikit kesan sebagai bapak baptis dunia bawah di dunia sekuler. Sebelum aku menyadarinya, aku telah menjadi menantu seorang gangster, dan aku juga bertanggung jawab atas kehancuran tempat itu. Sial, kehidupan di surga tidak berbeda dengan kehidupan di dunia sekuler, demi ketenaran, demi sumber daya, demi emosi, berkelahi dan membunuh. Nuokin. Pada saat ini, Bai Yi berteriak. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berjubah putih muncul dan berkata dengan hormat, "Tuan, pergi dan atur beberapa orang. Kita akan pergi ke Baohufang untuk mengacaukan semuanya. Terakhir kali, Baohu memenangkan banyak koin abadi dari kita, dan kali ini kita harus mendapatkannya kembali. Ini menantuku. Dia akan segera menjadi orang kedua yang memimpin Spirit Fox Shop. Tolong temui dia." Bai Yi berkata pada Nuoking. Nuoking melirik Chen Ping, dengan ekspresi ragu dan bingung di matanya. Bagaimana mungkin seorang pria yang berada di alam abadi tingkat pertama menjadi menantu Bai Yi? Ingin menjadi orang kedua yang memegang komando di Linghufang. Namun, karena Bai Yi hadir, Nuoking hanya bisa berkata kepada Chen Ping, "Saya harap Anda akan mendukung saya di masa depan." Oke. Chen Ping mengangguk berulang kali. Nuoking pergi untuk mengumpulkan orang-orang. Bai Yi mengajak Chen Ping, Humazi dan Xiurui berkeliling pasar gelap lagi agar Chen Ping dapat mengenalinya. Setelah Nuoking mengumpulkan orang-orang, Bai Yi memimpin semua orang meninggalkan pasar gelap dan menuju Baohufang. Bai Yi membawa Chen Ping dan yang lainnya dan segera tiba di Baohufang. Baohufang juga berada di tempat yang sangat terpencil dengan formasi di sekelilingnya. Diteleportasi ke Baohufang melalui formasi, tampaknya pasar gelap ini sama, di bawah tanah kota badak, dan pintu masuk serta keluarnya disembunyikan oleh formasi. Setelah memasuki Baohufang, Chen Ping menemukan bahwa skala Baohufang sedikit lebih besar dari Linghufang, tetapi fasilitasnya tidak terlalu canggih dan tampak agak sederhana. Old White, kamu tidak yakin dan kamu ingin mengacaukan segalanya. Pada saat ini, seorang pria setengah baya yang tinggi dan berotot datang mendekat. Baohu, kau menghancurkan tempatku terakhir kali dan memenangkan banyak koin abadi dan sumber daya. Kali ini, tentu saja aku harus menghancurkan tempatmu lagi. Ucap Bai Yi sambil menatap harimau yang ganas itu.
Tidak masalah. Kau boleh saja menghancurkan tempatku, asal kau punya kemampuan untuk melakukannya. Tapi sepertinya kau tidak punya bawahan yang kuat, kan? Dan ku dengar kau pergi ke arena resmi untuk mencari kandidat. Apakah kamu sudah pikun? Arena kompetisi resmi sekarang hanya lelucon. Arena itu penuh dengan penipu. Di mana kamu bisa menemukan pejuang sejati? Bao Hu mencibir dan menatap Bai Yi dengan tatapan mengejek. Bao Hu, jangan terlalu cepat senang. Hari ini aku akan mempertemukan menantuku denganmu, pendekar Bao Hu Fang. Bai Yi berkata dengan dingin. Dia telah menyaksikan kekuatan tubuh Chen Ping tadi malam, jadi dia masih percaya pada Chen Ping. Menantu laki-lakiku tersayang, kapan kamu punya anak perempuan? Bao Hu bingung. Saya telah mengenal Anda selama ratusan tahun, dan saya belum pernah melihat Anda memiliki seorang anak perempuan. Putriku tidak ada di surga, dan menantu laki-lakiku baru saja dibawa ke sini melalui jalan itu. Bai Yi berkata dengan bangga.